Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you? Welcome back to Matsa Surba Online Social Studies lesson with me Lucy Hendarwati. Our topic today is pluralitas masyarakat Indonesia. Alright, before we start, let's say the doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. May Allah let our heart be filled with light and insight and understanding and knowledge. Amin. Pluralitas masyarakat Indonesia oleh Lucy Hendarwati, mata pelajaran IPS SMP MTS. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan arti pluralitas. 2. Menjelaskan 4 kemajemukan bangsa Indonesia. Pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas sama dengan kemajemukan. Atau ada kata lain dari pluralitas adalah multikultural, yaitu banyak kebudayaan. Masyarakat Indonesia memiliki kemajemukan atau banyaknya kebudayaan. Antara lain, perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, dan perbedaan pekerjaan. Keberagaman di Indonesia yang pertama yaitu keberagaman dalam perbedaan agama. Di situ ada tabel keberagamannya pada bidang agama, yaitu ada agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, agama Islam, agama Katolik, dan Protestan. Di dalam bagian itu bisa kalian isi. Contohnya, agama Hindu berasal dari India, misalkan seperti itu. Tempat ibadahnya di Pura. Hari raya terkenal Nyepi, nama kita suci. Nah, dari isian itu tadi nanti kalian bisa kerjakan pada tugas yang nanti akan di slide berikutnya. Kalian bisa mengisinya, bisa melihat dari YouTube, bisa melihat dari buku yang sudah dibagikan. Ya, jadi Indonesia memiliki perbedaan agama, namun meskipun berbeda-beda agama, alhamdulillah negara kita tetap menjaga kerukunan umat beragama. Gitu ya. Pluralitas atau keberagaman yang kedua adalah perbedaan budaya. Menurut J.J. Huningman, ada 3 wujud kebudayaan. Yang pertama adalah gagasan dalam kurung wujud ideal, yaitu berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak dan berada dalam pemikiran manusia. Kemudian yang kedua atau B, tindakan atau aktivitas, yaitu suatu tindakan berpola dari manusia di masyarakat. Sistem sosial di mana sifatnya konkret terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian yang C yaitu karya, berupa hasil dari aktivitas, perbuatan dan karya manusia berupa benda-benda yang sifatnya konkret. Tujuh unsur kebudayaan menurut cara Ningrat, yaitu A. Sistem teknologi dan peralatan. B. Sistem ekonomi dan mata pencaharian hidup. Sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan sistem kepercayaan atau religi. Keragaman budaya di Indonesia dapat diketahui melalui pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, alat musik, upacara adat, seni pertunjukan, dan hasil kebudayaan lain. Indonesia kaya akan kebudayaan, bahkan setiap daerah pakaian adatnya antara daerah yang lain dengan daerah yang satunya berbeda. Lagu daerahnya karena memiliki beberapa bahasa daerah, seperti lagu daerah Jawa, Jublek-jublek Suweng, ya, seperti itu. Dan tarian daerah juga berbeda-beda, banyak sekali, sehingga kita kaya akan budaya. Rumah adat antara daerah di Jawa atau di Kalimantan juga berbeda. Kebanyakan rumah di Jawa berada di tempat yang datar. Kalau di Kalimantan, karena daerahnya lahannya lahan gambut, sehingga mereka harus membuat rumah yang ada tangga-tangganya. Demikian juga alat musik antara budaya daerah yang satu dengan budaya yang lain juga berbeda. Ada upacara adat antara adat di Jawa berbeda dengan adat di Bali. Contohnya untuk pemakaman orang Jawa itu melalui langsung dikubur, ya, dalam tanah. Tapi kalau di Bali dengan melalui pembakaran, yaitu nama lainnya adalah ngaben. Pluralitas berikutnya yang ketiga yaitu perbedaan suku bangsa. Perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak terlepas dari faktor sejarah asal-usul nenek moyang bangsa kita. Sejak ribuan tahun lalu, suku bangsa Indonesia hidup berdampingan secara harmonis dan sampai kini mereka bersama-sama membangun bangsa dan negara. Nah, perbedaan suku bangsa itu bisa terlihat dengan baik dikumpulkan di Taman Mini Indonesia Indah. Kalau anak-anak pernah ke Taman Mini Indonesia Indah, yang pasti kita akan melihat rumah-rumah adat, tarian adat, alat musik daerah. Kita terkadang tidak perlu jauh-jauh datang ke pulau yang lain, cukup melihat keindahan budaya Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Berikutnya perbedaan pekerjaan. Di Indonesia, pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan dibagi menjadi dua sektor, yaitu sektor formal, di mana sektor formal itu peraturannya jelas tidak dan mengikat. Seperti kalau ayah kalian menjadi pegawai negeri, pegawai swasta, Tentara Nasional Indonesia, polisi, itu benar-benar
aturannya jelas, maka dikatakan sebagai sektor formal. Dan yang kedua, sektor informal, pedagang, petani, nelayan, peternak, pemulung, dan lain-lain. Di mana pekerja informal itu tidak ada aturan yang mengikat atau aturan yang waktu yang bebas. Contohnya seorang pedagang jika ada sesuatu hal bisa menutup tokonya. Gitu. Peran dan fungsi keragaman budaya. Jadi keragaman budaya di Indonesia contohnya itu atau negara lain itu memiliki peran dan fungsi, yaitu yang pertama sebagai daya tarik bangsa asing. Maksudnya karena budaya kita sangat beraneka ragam, maka Indonesia banyak dikunjungi wisatawan asing. Yang paling banyak dikunjungi adalah Pulau Bali sebagai Pulau Dewata. Kemudian sebagai daya tarik bangsa asing itu membawa manfaat, maksudnya bangsa asing melihat budaya kita, maka Indonesia mendapat keuntungan yaitu berupa devisa, gitu ya. Yang kedua, mengembangkan budaya nasional. Dengan banyaknya budaya-budaya yang beraneka ragam, maka budaya nasional menjadi berkembang. Diharapkan anak-anak mencintai budaya nasional. Kalau kita tinggal di Pulau Jawa, tentunya anak-anak harus bisa mengoperasikan alat-alat musik Jawa, misalkan gamelan. Di sekolah kita, yaitu Surya Buana, juga sudah punya seperangkat alat gamelan, di mana anak-anak banyak yang memang sudah mengikuti kesenian ini, yaitu kesenian gamelan. Berikutnya yaitu fungsi dan perannya budaya, yaitu tertanamnya sikap toleransi. Kalau ada daerah lain memiliki budaya yang seperti ini, kita tetap menghargai. Saat kita berkunjung ke sana, kita dengan senang hati melihat keanekaragaman budaya dengan tidak mengejek, tapi tetap menghormati. Berikutnya yaitu fungsinya saling melengkapi hasil budaya. Jika ada yang budaya yang kurang, maka kita bisa memberi masukan, kita bisa mencontoh yang baik, melestarikan. Berikutnya mendorong inovasi kebudayaan. Contohnya di Pulau Jawa, inovasi-inovasi lagu-lagu Jawa sudah digabungkan menjadi semakin cantik, ya. Jadi musiknya sudah diinovasi menjadi musik yang bagus, lagu Jawa, sehingga contohnya lagu Jawa itu sekarang sudah diminati oleh orang luar negeri. Lagu-lagu Jawa semakin senang, buktinya banyak seniman luar negeri datang ke Indonesia untuk mempelajari gamelan Jawa, dan suaranya juga bagus meskipun dia berbangsa dari Eropa. Dia melakukan lagu-lagu Jawa dengan cukup bagus. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah masyarakat Indonesia memiliki kemajemukan dalam agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan, namun diharapkan bisa hidup rukun dan damai dengan tujuan supaya rakyat Indonesia saling bekerja sama dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Yang kedua, kita bangkitkan semangat semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pesan moral dari pembelajaran hari ini,
manusia diciptakan oleh Allah, baik laki-laki atau perempuan, yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal dan bertakwa kepada Tuhannya. Tugas siswa hari ini yang pertama, mencari gambar mengenai pluralitas bangsa Indonesia di internet, kemudian dianalisa dengan bahasanya sendiri. Bisa dikerjakan di buku tulis menggunakan bolpen yang jelas, supaya saat mengoreksi mudah. Dikumpulkan hari itu juga maksimal pukul 17.00 atau jam 5 sore. Selamat mengerjakan, semoga lancar. Untuk tugas yang perbedaan agama diisi saja sendiri di bukunya masing-masing, dilengkapi dengan baik agar kalian tahu berasal dari mana agama Hindu, Buddha, tempat ibadahnya apa, hari raya terkenalnya apa, dan nama kitab sucinya. Itu juga diisi ya anak-anak. Well, this is the end of this video lesson. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention and see you again on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.